Tapi oma saya selalu percaya Tuhan Yesus akan datang. Yang dia pandang sorga, sorga dan sorga. Itu kenapa Bapak Ibu, waktu oma saya pulang, saya ngomong apa yang menjadi cita-cita oma saya berarti sudah terwujud. Dari oma saya bilang dia pengen ngomongin sorga, dan saya percaya oma saya sudah ada di sorga sekarang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dan yang kedua yang saya mau bicarakan tentang beliau adalah, saya ingat ketika oma saya sakit, saya sempat bertanya sama Tuhan. Mungkin sebagian dari kita juga bertanya ketika kita melihat orang tua kita sakit dan terbaring cukup lemah. Saya bilang selama oma saya hidup, dia punya doa yang teratur, dia punya hati yang mau melayani Tuhan, dia punya hati yang mau menghamba. Saya ingat dulu dia punya satu ruang doa dia di kamar kosong yang selalu dia tempatin untuk dia berdoa. Dari kehidupan oma saya belajar apa itu namanya saat teduh, apa itu artinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika oma saya sakit, saya sempat ngeluh sama Tuhan. Saya bilang, kok dari pribadi yang taat sama Tuhan, tapi Tuhan cobai sampai begitu sakitnya, sampai terbaring, gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa berbicara. Kadang kalau Bapak Ibu lihat di bawah di gereja dengan menggunakan kursi roda, keadaannya bagi saya, Tuhan kenapa Tuhan buat begitu gitu. Sampai akhirnya waktu pas ketika oma saya pulang, dibawa dari rumah sakit ke rumah duka, lalu di rumah duka di kamar rias jenazah, oma saya di sana, saya ingat mama saya bilang harus beliin ada pakaian lah yang saya harus beliin buat oma saya. Tadinya saya nggak masuk ke ruangan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Tapi akhirnya karena saya disuruh beliin pakaian, saya masuk. Dan waktu saya mau ngasih pakaiannya, di situ mungkin Bapak Ibu yang udah pernah mengalami kepergian dari keluarga terdekat gitu ya. Saya baru pertama kali ngalaminnya. Dan saya rasa itu adalah titik terendah dan titik tersakit dalam hidup kita. Dan luka itu pasti masih selalu ada ya Bapak Ibu. Ketika saya ngasih pakaian itu, saya ngeliat oma saya terbaring, semuanya kelihatannya seperti lemas gitu Bapak Ibu. Waktu suster yang angkat tangannya, ngangkat kakinya, semuanya, saya ngerasa semuanya lemas, dan saya ngerasa hancur hati saya di situ. Saya bilang sama Tuhan, kok keadaannya begini ya Tuhan ya, walaupun udah saya udah pulang, tapi keadaannya tetap, saya bilang saya nggak bisa terima Tuhan, keadaannya tidak good, keadaannya tidak baik bagi saya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya adalah tipe orang yang kalau saya punya sesuatu dalam hati saya selalu ngomongin sama Tuhan. Baik itu buruk, baik itu keluhan, baik itu iman saya walaupun kurang di hadapan Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok begitu ya keadaannya ya?